Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan adalah B. Herman William Daendels. Ya betul, B ya, Herman William Daendels. Dia adalah Gubernur Jenderal ya Hindia Belanda yang membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. 18. Ya yuk. Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diketik oleh Siapa? Sayut Malik. Ya, Sayuti Meli ya, yang A ya. Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diketik oleh Sayuti Meli. Jawabannya benar apa? Iya, A Sayuti Meli, pintar. Sesudah merdeka, Indonesia mengalami beberapa era. Era setelah Presiden Soeharto turun dari pemerintahan disebut era reformasi. C. Jawabannya apa? C. Reformasi ya. Anak-anak perhatikan, Indonesia pada era setelah Presiden Soeharto turun dari pemerintahan itu disebut era apa? Reformasi. Reformasi itu apa? Anak-anak perhatikan, reformasi itu apa? Reformasi itu perubahan negara secara drastis ya. Perubahan ini meliputi apa? Berbagai aspek kehidupan menuju yang lebih baik. Namanya reformasi. Jadi jawabannya adalah C, reformasi. Indonesia semakin maju dan berkembang. Pemerintah berusaha untuk mengimbangi perkembangan nasional. Salah satunya ialah dengan Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen sebanyak C 4 kali. Ya, 4 kali ya. Jawabannya 4 kali. Perhatikan. Undang-Undang Dasar 1945 itu telah diamandemen sebanyak 4 kali. Amandemen pertama itu dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999. Itu amandemen pertama. Kalau amandemen kedua itu tanggal 18 Agustus 2000. Terus amandemen yang ketiga 10 November 2001. Amandemen yang keempat itu dilakukan 10 Agustus 2002. Berarti berapa kali amandemennya? 4 kali. Tokoh sejarah yang ada di dalam gambar adalah B. Martha Christina Tiahahu. Ya itu ya, B ya, Martha Christina Tiahahu itu adalah tokoh sejarah. Seperti pada gambar itu ya. Anak-anak perhatikan, Christina ini ya, Tiahahu, Martha Christina Tiahahu ini pahlawan perempuan yang memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah. Berasal dari mana? Tahu nggak? Dari Maluku. Ia itu berani ya, berani mengangkat senjata dan bertempur langsung dengan penjajah. Hebat ya anak-anak, hebat loh. Itu Martha Christina Tiahahu itu pahlawan dari Maluku ya, termasuk apa ya, pahlawan perempuan yang pemberani ya anak-anak, bisa memperjuangkan kemerdekaan dari Maluku. Orang-orang pada zaman dahulu hidup secara nomade atau perpindahan. Mereka mencari makan dengan cara A. Berburu dan meramu. Iya, orang-orang pada zaman dahulu hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Mereka mencari makan dengan cara berburu dan meramu. Ya, jawabannya A. Petani di Indonesia suka makmur menanam palawija ketika musim kemarau tiba. Hasil-hasil palawija kemudian dijual dan dikumpulkan di KUD Sukamakmur untuk didistribusikan. KUD adalah singkatan dari D. Koperasi Unit Desa. Betul. Koperasi Unit Desa itu
KUD. KUD singkatan dari apa? Koperasi Unit Desa. Oke, bagus. Ibu Hasna memiliki warung donat. Segala macam rasa dan bentuk donat dijual di warungnya. Oleh karena rasanya yang enak, warung donat Ibu Hasna tidak pernah sepi. Usaha warung donat milik Ibu Hasna termasuk jenis usaha BUMKM. Iya, UMKM. UMKM itu singkatan dari apa? UMKM. Hah? Iya, betul. UMKM apa, Mas? Iya, pintar, usaha mikro, kecil dan menengah, pintar. Yo. Pak Anto membeli tas dari Amerika. Tas tersebut berharga 3 juta rupiah secara online. Akan tetapi Pak Anto harus membayar 4 juta. Mengapa Pak Anto harus membayar lebih mahal? Nah, mengapa? Jawabannya apa? Jawabannya A. Biaya menjadi 4 juta karena terkena pajak dan ongkos kirim. Iya, betul. Itu biayanya menjadi 4 juta karena apa? Karena terkena pajak dan ongkos kirim. Siapa betul? Ya. Iya, itu betul, pintar. Anak-anak perhatikan. Perhatikan ya. Pak Anto di sini itu membeli tas dari mana? Dari Amerika. Awalnya tasnya harganya 3 juta. Kenapa kok Pak Anton bayarnya jadi 4 juta? Karena harus bayar pajak barang impor dan ongkos kirim dari Amerika ke Indonesia. Masuk gratis kan tak mungkin ya. Jadi jumlahnya menjadi 4 juta. Meliputi harga tasnya 3 juta ditambah pajak barang impor dan ongkos kirim sehingga menjadi lebih mahal gitu. ASEAN merupakan singkatan dari C, Association of Southeast Asian Nations. Ya, yang C ya. ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Timur Leste merupakan anggota ASEAN termuda. Timur Leste secara resmi menjadi anggota ASEAN pada tanggal 11 November 2022. Ya, 11 November 2022. Berarti jawabannya yang mana? A. Aktif dalam Yo. Indonesia berperan aktif dalam ASEAN. Peran yang disumbangkan Indonesia dalam ASEAN yaitu B. Pendiri ASEAN. Ya, pendiri ASEAN. Jawabannya 28 apa anak-anak? Pendiri ASEAN. Peran yang disumbangkan oleh Indonesia adalah sebagai pendiri ASEAN. Anak-anak perhatikan, Indonesia itu beberapa kali telah berkesempatan menjadi pemimpin dan sekretaris ASEAN ya. Nah, di sini peran yang disumbangkan oleh Indonesia itu adalah sebagai pendiri ASEAN. Belanja di toko daring atau online shop menjadi tren di kalangan masyarakat saat ini. Banyak pelaku UMKM yang juga memasarkan produknya secara daring. Dampak positif fenomena tersebut bagi masyarakat adalah C. Meluasnya wilayah pemasaran produk lokal. Iya, betul ya, C ya, meluasnya wilayah pemasaran produk lokal. Jadi jawabannya yang mana? Yang C. Modernisasi teknologi dimulai dari penemuan kereta uap di Inggris. Penemuan tersebut diikuti dengan penemuan-penemuan lainnya. Era pertemuan tersebut disebut sebagai D. Revolusi industri. Jawabannya apa? D. Ya, revolusi industri. Revolusi industri, perhatikan. GTK. Revolusi industri itu adalah istilah yang menyebut era perubahan besar-besaran pada tahun
1760 sampai 1850-an, itu jenenge revolusi industri ya. Nah, jawabannya itu adalah D, revolusi industri. Kalau revolusi hijau itu apa? Ya, bisa hijau, kamu menyebutnya daun, tapi istilah revolusi hijau di sini itu perubahan besar-besaran pada bidang pertanian. Itu jenenge revolusi hijau. Kalau di sini kan di bidang perindustrian ya, berarti revolusi industri. Jawaban yang benar 30 apa? D, revolusi industri. Anak-anak, cerita rakyat Nyi Roro Kidul, kalian dengarkan ya. Ada sebuah cerita rakyat yang dikenal baik oleh masyarakat Pulau Jawa. Cerita tersebut mengenai Nyi Roro Kidul. Cerita ini merupakan cerita yang turun-temurun, diturun-temurunkan pada anak cucu. Pasti kalian juga dengar ya. Nyi Roro Kidul dipercayai sebagai penguasa laut selatan Pulau Jawa. Laut selatan Pulau Jawa diketahui sebagai laut yang memiliki ombak besar. Meskipun demikian, tidak menyurutkan para nelayan untuk menangkap ikan. Untuk paragraf yang kedua, kalian dengarkan. Pantai-pantai di selatan Pulau Jawa dikenal dengan keindahannya. Hampir di setiap sisi di pantai selatan Pulau Jawa dijadikan sebagai destinasi wisata. Di dalam masyarakat terdapat larangan untuk pergi ke pantai mengenakan baju berwarna hijau. Mereka mengatakan bahwa warna hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Orang-orang yang mengenakan baju berwarna hijau akan dibawa oleh Nyi Roro Kidul ke dalam laut. Ya, kita harus menghormati ya anak-anak ya. Harus mematuhi untuk keamanan dan keselamatan bersama. Nanti kalian jadi bisa menjawab soal-soal yang ada di pertanyaan ini nanti ya. Paham? Rakyat merupakan bagian dari kearifan lokal. Ciri-ciri cerita rakyat yaitu benar-benar salah-salah. Oh, benar-benar salah-salah. Yang benar yang mana? Berasal dari masyarakat atau rakyat tertentu. Yang benar lagi? Diceritakan dari satu generasi ke generasi selanjutnya secara turun-menurun. Yang salah? Berasal dari seorang pengarang. Nah, terus yang salah lagi? Diceritakan pada anak-anak sekolah dasar. Iya. Kamu akan pergi ke salah satu pantai selatan Pulau Jawa. Kamu ingin menghormati kebiasaan dan nilai-nilai yang berlaku di sana. Kamu akan menjawab lebih dari satu. Apa jawabannya? Tidak mengenakan baju berwarna hijau. Terus? Dan mempelajari tempat yang akan dikunjungi terlebih dahulu. Ya, bagus. Perhatikan. Anak-anak, kamu akan pergi ke salah satu pantai selatan Pulau Jawa. Contohnya mau ke Parangtritis misalnya ya. Kamu ingin menghormati kebiasaan dan nilai-nilai yang berlaku di sana. Kamu akan yang dicentang apa? Tidak mengenakan baju berwarna hijau. Terus? Iya, mempelajari tempat yang akan dikunjungi terlebih dahulu. Pantai Karambol sebelumnya tidak tercantum di dalam peta daerah. Hal yang dapat dilakukan agar Pantai Karambol tercantum dalam peta yaitu mengusulkan Pantai Karambol sebagai salah satu daerah wisata pada pejabat daerah.
Benar apa salah? Benar. Terus Menunggu perintah dari pemerintah untuk menggambarkan pantai Karangbol di peta. benar apa salah? Salah. Mengukur daerah yang akan dijadikan peta. Benar. Terus Mengumpulkan data mengenai pantai Karangbol yang akan tercantumnya dalam peta. benar. Berarti jawabannya benar, salah, benar. Siapa begitu? Oke, bagus. Yo, lanjut. Pantai Karangbol mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Perubahan tersebut diantaranya ialah jawaban lebih dari satu. Apa jawabannya? Akses jalan semakin mudah. Ya, akses jalan semakin mudah jawabannya. Terus satunya. Muncul dalam peta dan Google Maps. Ya, muncul dalam peta dan Google Maps. Berarti jawabannya yang 1 dan ketiga. Pantai Pantang Karangbol merupakan memanfaatkan potensi sumber daya alam sebagai destinasi wisata. Benar apa salah? Benar. Benar, betul. Lanjut. Pantai Karang di sebelah selatan Rumah Indra. Benar. Benar, terus. Destinasi wisata di Google Maps. Salah. Salah, lanjut. Tidak dicantum di dalam peta. Salah. Salah. Jadi jawabannya benar, salah.